kepala dusun berinisial AF di Lombok Tengah ditangkap polisi saat asik pesta narkoba. Puluhan warga Sembalun Lombok Timur sujud syukur di halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Apa kabar pemirsa? Anyus NTV kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda dan selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTV selengkapnya. Informasi pertama kami, oknum kepala dusun berinisial AF di Lombok Tengah ditangkap polisi saat sedang asik pesta narkoba. Dari tangan terduga pelaku, polisi sita 2,10 gram sabu sebagai barang bukti. Seorang oknum kepala dusun asal Dusun Selemang, Desa Teruai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ditangkap tim Satres Narkoba Polres Lombok Tengah. Oknum Kadus berinisial AF ditangkap bersama 2 orang rekannya saat asik pesta narkoba. Berdasarkan hasil tes urin dari 3 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika, 2 orang positif mengkonsumsi narkoba, sementara 1 orang lainnya, yakni inisial GA, negatif. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 paket klip kristal bening diduga narkotika jenis sabu seberat 2,10 gram, 1 buah dompet, 2 buah handphone, uang tunai Rp450.000 dan sejumlah barang bukti lainnya yang diduga digunakan saat mengkonsumsi narkoba. Sementara itu terduga pelaku selain sebagian pemakai juga diduga sebagai pengedar sabu yang akan diedarkan ke wilayah Pujut. 3 orang itu, untuk 1 orangnya sudah kami pulangkan karena dia tidak ada kaitannya terhadap barang bukti narkoba tersebut. Untuk 2 lainnya dengan inisial SG dan AB yang dari informasi sementara salah satunya merupakan kadus. Ini perannya apa nih kadus? Untuk perannya sendiri yang kita dapat informasi yang merupakan seorang kadus, itu dia turut serta permufakatan bersama yang kepemilikan barang ini inisial SG dengan berat bruto 2,1 gram. Terduga pelaku mengaku memperoleh sabu dari wilayah Lombok Timur. Sebagai apa? Pakai saja. Pertama kali atau memang sering? Pakai. Hanya pakai. Kalau ngedar nggak pernah. Baru Beli pertama. di mana aja itu Pak? Dapat barang dari mana? Iya, Ya beli di sana. Beli di Gunawan. di temannya. Ya di rumah. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 114 Junto 132 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Puluhan warga Sembalun Lombok Timur sujud syukur di halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram karena memenangkan perkara gugatan atas tanah melawan PT Sembalun Kusuma Emas. Secara spontanitas, puluhan warga Sembalun Lombok Timur ini langsung mensujud syukur di halaman kantor PT UN Mataram karena telah memenangkan perkara gugatan atas tanah melawan PT Sembalun Kusuma Emas hingga tahap kasasi. Sementara pihak kantor BPN Lombok Timur dengan PT Sembalun Kusuma Emas selaku pihak tergugat dan pemohon kasasi tidak hadir di kantor PT UN Mataram guna memenuhi panggilan pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan Senin 6 Mei 2024. Berarti senang warga ini? Senang warga. Berapa lama perjuangan kemarin? Sudah hampir 30 tahun. 30 tahun ya? Ya, sudah lama. Ini terharu ya? Ya. Kuasa hukum warga Sembalun Johri menegaskan meski ada upaya pengajuan peninjauan kembali atau PK oleh pihak tergugat namun tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi. Permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan pemohon kasasi 2 PT Sembalun Kusuma Emas menghukum pemohon kasasi 1 dan pemohon kasasi 2 membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Akhirnya dimenangkan warga. Ya.
Senada dengan itu, Panitera Sekretaris Kantor PTUN Mataram membenarkan hal tersebut dan akan menyurati kembali pihak BPN Lombok Timur karena tidak menghadiri persidangan eksekusi dengan agenda sidang, pencabutan atau pembatalan sertifikat hak guna usaha atau HGU yang diterbitkan atas nama PT Kusuma Sembalun Kusuma Emas. Ada alasannya nih dari BPN yang katanya menurut informasi dari dia panggilannya belum sampai. Emang kapan dikirim nih? Sudah 1 minggu yang lalu. Pos atau langsung? Lewat pos. Oh, lewat. Ini akan disurati kembali. Iya, dipanggil lagi nih hari untuk sidang penguasaan eksekusi hari Senin tanggal 13. Laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan kasasi nomor T2-567-GK-TUN-2023 /12 Februari 2023. Sementara luas lahan yang disengketakan antara warga Sembalun dengan PT Kusuma Sembalun Emas atau PT SKE mencapai 129 hektar buntut dari dikeluarkannya HGU atas nama perusahaan di atas lahan garapan warga. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perjuangan marbot masjid di Lombok Barat berhasil naik haji dengan perjuangan dan kisah yang sangat inspiratif berkat dedikasinya merawat masjid hingga bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Kisah keberangkatan haji seseorang bisa begitu menarik dan menginspirasi banyak orang. Termasuk kisah yang diceritakan seorang marbot Masjid Jami Al-Muqaddar, Lembar Selatan, Lombok Barat. Siapa yang menyangka jika seorang marbot bisa mengumpulkan uang yang tak sedikit demi bisa naik haji. Tak tanggung-tanggung, sang marbot pun mengajak istrinya ikut naik haji berdua, namun sang istri belum mendapatkan kursi haji untuk tahun ini, sehingga hanya dirinya saja yang bisa diberangkatkan untuk musim haji tahun ini. Marbot bernama Lalu Mustamin bin Haji Lalu Yakub diketahui telah menjalani kehidupan dengan penuh warna. Berjuang menabung belasan tahun untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji, Lalu Mustamin yang merupakan relawan dari Tagana Dinas Sosial ini menuturkan pertama kali mendapatkan informasi akan berangkat menunaikan haji dari salah satu staf Kemenak Lombok Barat hingga dirinya tidak sadarkan diri menerima informasi tersebut. Perasaan saya waktu itu antara senang, sedih, berasa bersyukur, alhamdulillah bisa beribadah. Distorkan pertama sama almarhum ayah saya Mami, tahun 2012. Sejak itu baru nabung bersama istri, dan istri saya alhamdulillah disetorkan tahun 2016. Lalu Mustamin mengajak semua marbot di Lombok Barat untuk terus bersemangat dalam mengabadikan diri kepada masjid, karena dengan memelihara masjid, maka hajat untuk bisa naik haji akan bisa ditunaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews. New home of badminton. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan kita buktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pangdam Udayana bersama ratusan prajurit TNI dan petani panen raya jagung di Lombok Timur. Panen raya ini untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Bambang Trisno Hadi dan PJ Bupati Lombok Timur M. Joaini Taufik bersama ratusan prajurit TNI dan petani panen raya jagung di Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Panen raya jagung ini merupakan bagian dari program Patriot Pangan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Lombok Timur sendiri menjadi salah satu sentra tanaman jagung kualitas tinggi dengan luas lahan 25.000 hektar. Tahun ini Pemda menargetkan lahan yang ditanami jagung sebanyak 24.425 hektar dengan target produksi 144.000 ton lebih. Pemda setempat akan melakukan pendampingan dan menyediakan anggaran untuk membeli jagung petani sehingga petani tidak merugi terutama saat panen raya. Kita ketahui Lombok Timur merupakan salah satu sentra utama jagung yang ada di wilayah sini. Kedepan dengan melalui program Patriot Pangan ini kita berniat untuk meningkatkan semangat kita dan motivasi untuk kembali bisa mencapai kedaulatan pangan
di wilayah maupun nasional. Ya, intinya supaya ketahanan pangan ini kan jangan sampai petani kita malas menanam karena harga rendah saat panen raya. Jadi harus ada kolaborasi dengan Pemda, dengan off-taker, sehingga ketahanan pangan ini tidak mungkin bisa kita capai kalau petaninya tidak semangat. Panen raya jagung ini diharapkan bisa memacu semangat para petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Membantu swasembada pangan, TNI bagikan ribuan pompa air ke petani di Nusa Tenggara Barat. Membantu pelaksanaan swasembada pangan di Indonesia, khususnya di NTB, Pangdam 9 Udayana membagikan 4.300 pompa bagi ribuan petani di NTB. Hal ini dilakukan untuk membantu sistem irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi lahan persawahan agar tanaman pangan dapat tumbuh dengan baik. Hal ini dilakukan juga untuk membantu NTB sebagai daerah lumbung pangan. Bahwa untuk mengatasi kondisi sulit kita karena masalah El Nino dan juga global warming, sampai dengan bulan November nanti untuk solusi jangka pendek kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian akan melaksanakan program pompanisasi. Untuk wilayah NTB sendiri ada sekitar 4.300 pompa, 4.307 ya, pompa yang harus kita instalasi. Jadi nanti bekerja sama dengan TNI yang ada di NTB, kita akan bantu, kita akan dampingi kelompok-kelompok tani yang ada untuk menginstalasi pompa-pompa tersebut. Kedatangan Pangdam 9 Udayana datang ke NTB juga disertai dengan kunjungan kerja ke sejumlah kodim serta korem yang ada di NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, liburan di Pulau Lombok, cobalah sesekali Anda mengunjungi objek wisata air terjun Tiu Teja. Selain menawarkan panorama alam yang cukup asri, air terjun ini juga menawarkan keindahan pelangi di bawah air terjun. Destinasi wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari pantai, cagar alam, hingga air terjunnya, tidak habis-habisnya untuk dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Air terjun Tiu Teja di Santong, Lombok Utara, merupakan satu di antara referensi objek wisata saat liburan. Dinamakan air terjun Tiu Teja, Tiu berarti kolam, dan Teja berarti bidadari atau pelangi. Akses menuju air terjun ini melewati perkampungan warga dan perkebunan kopi, serta harus menuruni anak tangga sepanjang 200 meter ke bawah untuk sampai ke air terjun. Dari perjalanan awal, Anda akan disapa oleh monyet yang bermain di pinggir jalan, yang menunggu uluran tangan Anda untuk memberi makanan. Rasa lelah terbayarkan begitu Anda sampai di lokasi air terjun, disambut dengan deburan air terjun yang segar dan indah, dengan lukisan pelangi yang melingkar di bawah air terjun dari pembiasan cahaya. Bagus, tinggi, kan dua gitu, air terjunnya. Itu referensi dari teman itu awalnya dia pernah datang sini atau memang lihat dari beberapa di media sosial? Ini mungkin ya dari media gitu mungkin. Yang paling menarik untuk Ade apa? Yang paling menarik air terjunnya. Oh, apa bedanya dengan yang lain? Soalnya ini kan kayak air terjunnya tuh kayak kembar gitu kan, beda dari yang lain. Oh gitu. Air terjun Tiu Teja sendiri memiliki dua aliran air, di mana air terjun ini mengalir dari Segara Anak Gunung Rinjani, memiliki ketinggian 40 meter yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Artinya kolam lah, kolam atau Tibu. Tibu Teja itu adalah apa? Jadi kolam bidadari seperti itu. Pelangi. Memang di sana. Konon Putri Anjani yang mendiami Gunung Rinjani sering turun mandi ke air terjun ini. Harga tiket masuk air terjun Tiu Teja hanya Rp3.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Nah, jika Anda tertarik datang ke air terjun Tiu Teja bersama kerabat dan orang tercinta, akan menempuh 2 jam perjalanan dari kota Mataram dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Tadi makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Air Seleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dengan air mengalir deras menambah keceriaan pengunjungnya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Air Selong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya
saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget, seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Batok kelapa oleh sebagian orang dianggap limbah, namun oleh warga Bonder, Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.